Karena kan kalian ini generasi cemas, bukan generasi emas. Tentang apa yang seharusnya ditawarkan ya, untuk menyelamatkan nasib kalian di masa yang akan datang. Saya diundang oleh Anomali ya namanya ya, Anomali. Hampir saya tadi ke kafe Anomali dan ternyata di abnormal. Nah, anomali dan abnormal itu bedanya tipis. Apa sih anomali itu? Sesuatu yang berada di luar pola normal, anomali. Lazimnya seperti apa, tapi dia beda dari lazimnya. Penyimpangan dari pola normal. Saya rasa pendiri Anomali pun, inisiator Anomali pun tergerak untuk menamakan anomali itu ya. Karena makin banyak penyimpangan dari pola normal, penyimpangan dari teori yang berlaku gitu ya. Misalnya Pak, contohnya semakin tinggi demokrasi suatu negara, semakin sejahtera warganya. Semakin matang demokrasi suatu negara, semakin sejahtera warganya. Tapi ada sedikit negara yang di luar pola normalnya seperti itu. Contohnya apa? Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Dia tidak demokrasi, tapi rakyatnya sejahtera. Ada Singapura, ada Hong Kong, tidak demokrasi, ya, tapi sejahteranya luar biasa. Gitu. Nah, bisa dijelaskan anomali-anomali. Nah, kalau anomalinya sudah semakin banyak, jadi misalnya negara-negara yang tidak demokratik pada umumnya lebih sejahtera, maka bukan anomali lagi namanya. Ya, teorinya berubah. Jadi untuk sejahtera tidak boleh ada demokrasi, muncul teori baru. Nah, di Indonesia anomalinya semakin banyak gitu ya. Anomalinya semakin banyak, menyimpang dari konstitusi, menyimpang dari undang-undang, menyimpang dari etika dan moral yang berlaku segala macam. Anomalinya semakin banyak. Nah, kalau anomalinya semakin banyak, maka anomali itu salah. Tidak harus salah ya, tapi kalau penyimpangan yang menyesatkan semakin banyak, berarti harus ada perubahan. Dan anomali ini diinisiatifi oleh anak-anak muda yang rohnya itu progresif. Anak muda yang setuju status quo itu mah gombal namanya. Seperti PSI itu. Anak muda kok setuju status quo, maaf yang PSI ya. Pada umumnya anti status quo gitu. Karena apa? Sumpek ini udara ruangan ini, oleh karena itu kita harus ubah setting ruangannya supaya sirkulasi udara menjadi semakin bagus, supaya sirkulasi kepemimpinan nasional tidak dia lagi. Iya, sirkulasi demokrasi menghasilkan pemimpin anak muda yang progresif, bukan kayak Gibran. Setuju nggak? Ya, nggak setuju juga nggak apa-apa. Melahirkan satu generasi unggul. Nah, itulah dengan cara pandang yang progresif, anti status quo. Kenapa anti status quo? Karena status quo dilanggengkan untuk mempertahankan pengaruh dan kekuatan yang ada. Anda kuliah tinggi-tinggi, Anda punya talenta luar biasa, Anda nggak bakal masuk ke sirkulasi politik nasional, cuma jadi tukang aja.
Jadi masa depan kita suram karena yang anti perubahanlah yang akan menguasai untuk mempertahankan kemampuan dia untuk memperkokoh oligarki, gitu ya. Sehingga langgeng dia. Kalau perlu diturunkan ke anak cucunya, yang namanya politik dinasti. Kalian nggak punya prospek. Di mana prospek? Paling jadi caleg, gitu ya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, kalian dengan anomali ini mengusung suatu lingkungan politik kebangsaan nasional yang menghadirkan gagasan-gagasan cemerlang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat ke depan, gitu. Dan itu didiskusikan, diwacanakan, diperdebatkan, sehingga menghasilkan satu konsep buat Indonesia yang lebih baik. Sehingga dari Indonesia cemas, karena kan kalian ini generasi cemas, bukan generasi emas. Apa bilang generasi emas kalian itu? Cari kerja susah, tambah susah. Karena apa? 1 dari 5 anak muda di Indonesia itu nggak dapat kerja. Kira-kira hampir 20% angka pengangguran usia 15 sampai 24. Dapat kerja pun paling gojek. Dari rumah saya di Kuningan ke sini, saya menemukan berbagai anak muda itu yang jadi polisi itu, polisi cepet. Itu ngojek, jadi polisi cepet, jual tisu, gitu kan, kaki-kaki 5, macam. Dia tidak punya jaminan sosial dan sebagainya. Kedua, bagaimana Anda tidak cemas kalau utang Indonesia itu udah mencapai 8.000 kuadriliun. Ada yang tahu kuadriliun nolnya berapa? Saking banyaknya itu kita jadi nggak tahu ya. 15 nolnya. 8 kuadriliun, dan akhir tahun ini utangnya akan bakal banyak. Diperkirakan mencapai 600, tambahan utangnya 600 triliun. Jadi akhir tahun pemerintahan Jokowi itu mendekati 9.000 kuadriliun. Yang ngutang kami, yang bayar kalian. Gimana kalian gak cemas? Nah, kan ada kekayaan alam yang kita bisa manfaatkan buat bayar utang. Kekayaan alamnya dikuras habis dalam, luar biasa masifnya, sehingga nanti waktu Anda naik mobil listrik, barangkali mobil udah zaman mobil listrik, nikelnya udah habis. 7 tahun lagi nikelnya habis. Hitungan saya 13 tahun, tapi kata Pak Menteri SDM 6 sampai 11 tahun lagi, lebih cepat dari perkiraan saya. Jadi nggak sampai 10 tahun lagi habis. Batu baranya dikuras habis-habisan, ya. Udah disisakan buat Anda. Tidak ada keadilan antar generasi, kan ada keadilan ketimpangan jurang kaya miskin, ya, antara yang pendapatan tinggi pendapatan rendah, timpangan antar daerah. Ingat, ada satu lagi ketimpangan antar generasi. Generasi ini harus adil untuk menyisakan kekayaan alam Indonesia untuk kalian juga. Ini contoh ekstrim, nggak usah jauh-jauh, Timor Leste. Timor Leste punya migas, nggak sebanyak Indonesia ya. Dijual migasnya, yang dipakai di APBN maksimum 10%. 90%-nya wajib ditabung untuk generasi yang akan datang. Kalian rezeki batu bara melimpah segala macam,
dihabiskan oleh generasi sekarang dan dinikmati oleh segelintir oligarki yang membiayai pemilu ini. Bandar-bandarnya turun semua supaya langgeng sampai habis. Omnibus Law memberikan amanat bahwa batubara itu bisa dikelola sampai batubaranya habis. Nggak ada jarak waktu lagi, nggak ada batas waktu lagi. Udah gila ini, anomali kan? Nah, anomalinya makin banyak, harus diperangi. Ketiga, sudah sekalian, adalah lingkungan yang makin rusak. Kalau saya udah kebal, air nggak terlalu bersih, diminum saya nggak sakit perut, insya Allah. Karena udah terlalu banyak nih bakteri di dalam perut saya. Karena kita serba kotor. Tapi kekotoran yang akan diciptakan oleh pola pembangunan sekarang akan lebih parah. 200 lebih illegal mining pakai merkuri, pakai cyanida yang ada di udara dari Aceh sampai Papua, yang menyebabkan sperma Anda makin tidak berkualitas. Jadi kajian loh, Mbak Yuyun Ismawati, lihat bahannya ada, saya kalau mau. Dia tinggal di London supaya akses terhadap penelitiannya cukup bagus gitu. Dia bilang gitu. Nah, ibu-ibu yang hamil akan melahirkan anak-anak yang cacat. Makin banyak yang autis, cacat fisik, sehingga lebih parah dari sekedar stunting. Ya stunting juga pengaruh ke situ. Makin banyak yang stunting, walaupun orang kaya, anaknya stunting. Jadi apa yang bisa diharapkan dari generasi muda sekarang kalau kita tidak memeranginya sekarang juga? Akibatnya Anda nanti mau punya anak, Mbak Titi bener nggak sih? Zaman bapak ibu kita dulu menikah bulan depannya udah hamil, cepet gitu tokcer. Sekarang jarang. 2 tahun, butuh 2 tahun, 3 tahun ke dokter kebidanan ya. Atau sekarang makin banyak orang yang ingin punya anak nggak bisa cara normal, bayi tabung begini. Bukan pertumbuhan ekonomi yang meroket, tapi bayi tabung yang meroket. Ongkosnya kalian yang nanggung. Bayi tabung berapa kali? 10-20 kali lipat daripada melahirkan biasa. Kalau Anda nggak cemas akan masa depan kalian, saya jadi bingung. Kalau kalian tidak menuntut kepada rezim sekarang, saya jadi bingung. Kenapa Faisal yang emosi gitu ya? Saya juga kan punya anak seusia kalian. Kita share prosperity ini. Kita bangun Indonesia yang lebih baik gitu. Oleh karena itulah maka tidak ada kata lain, waktu harus diberikan lebih banyak untuk mendengarkan apa yang merupakan pandangan subjektif Anda tentang Indonesia yang akan datang. Jangan terlalu sering atau terlalu dominan mendengarkan orang tua. Karena bukan menjelek-jelekan ya, tapi orang tua itu staminanya makin turun, daya ingatnya makin turun ya. Kemudian dia punya subjektivitas, tidak mau keluar dari comfort zone gitu. Saya udah seneng gini lah, punya mobil, punya rumah, apain lagi gitu ya. Sehingga apa akibatnya? Menyebabkan perubahan itu semakin sulit. Saya dulu membayangkan forum-forum anak muda itu bukan kampanye seperti sekarang, tiap calon ngomong visi misi gitu ya, bukan. Tapi mereka mendengar apa yang menjadi aspirasi kalian. Mereka cuma diberikan kesempatan untuk mendengar, ini mau kami, bukan mau Anda. Nah, sehingga Anda bisa bicara tentang
climate, nggak usah banyak-banyak. Sekarang topiknya ada 20 atau 30 gitu ya. Ribet 3 aja udah. Bagaimana mentransformasikan generasi cemas betul-betul menjadi generasi emas. Nah, teman-teman yang di sini nasibnya tidak seperti yang saya bayangkan tadi, jadi ojek, enggak. Tapi kalian kan nggak bisa egois. Kalian mah akan sukses insya Allah. Jadi profesional, jadi peneliti, jadi politisi, insya Allah kalian sukses. Ya, jalan lebih terbuka buat kalian. Tapi buat rata-rata anak muda di Indonesia, mobilitas sosialnya itu rendah sekali. Social mobility-nya rendah. Kira-kira 20%, 20 tahun yang lalu, disurvei ayah saya miskin, ya. 20 tahun kemudian disurvei anak ayah saya tetap miskin, 20%. Sehingga menjadi headline kalau anak tukang becak cum laude di ITB atau dimanapun. Aneh gitu, kok anak tukang becak cum laude di ITB, karena nggak biasa. Nah, itulah kuncinya mobilitas sosial. Jadi yang Anda perjuangkan bukan nasib Anda sendiri, tapi generasi muda pada umumnya, sehingga mereka bisa mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lewat political process, ya, lewat development yang betul-betul mengacu pada kepentingan bukan hanya generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Mobilitas sosial ini sedemikian sangat rendahnya, ya, Indonesia itu, ya, temennya tuh di Indonesia, kalau kita plot gitu ya, mobilitas sosial dengan ketimpangan, karena mobilitas sosial yang mandek menciptakan ketimpangan yang tinggi. Yang miskin tetap miskin gitu, tapi yang kaya makin kaya. Nah, teman kita itu ada sekelompok, ya. Jadi kalau bikin 2 kuadran gitu, kuadran 1 kan kanan atas, Indonesia di kanan, di kiri atas. Artinya apa? Mobilitas sosialnya rendah, inequality-nya tinggi. Anda nggak bakal bisa jadi pengusaha batubara, nggak bakal bisa kalau tidak punya kekuasaan atau kedekatan dengan kekuasaan. Nah, itulah yang namanya oligarki. Nah, ini sekarang semakin parah lagi, karena apa? Penguasanya dia, pengusahanya dia. Kalau dulu kan saya penguasa, saya kasih saudara saya kasih anak saya kan. Kalau sekarang saya bertindak sebagai penguasa dan pengusaha. Anda mau bikin mobil listrik nggak bakal bisa. Karena apa? Sekarang mobil listrik dari China bisa masuk ke Indonesia build up leluasa bebas. Kalau dulu kemarin sebelum, bukan dulu ya, 2-3 tahun yang lalu, mobil listrik yang mau dijual di Indonesia dapat subsidi gitu. Kalau bikin assemblingnya di sini, sekarang enggak, masuk aja. Jadi kita nggak bisa bersaing dong ya. Mau kita belum punya apa-apa. Buat kepentingan siapa? Apalagi kalau bukan Muldoko dan Lut Panjaitan. Ya dia aja terus gitu. Dia yang bikin kebijakan. Kalau Lut Panjaitan sih sepeda motor ya. Targetnya 2,5 juta sepeda motor tahun 2025. Kerjasama sama Gojek. Yang beli Gojek. Nah, Gojek itu eksploitatif. Model bisnis yang jahat. Gojek itu kalau bukan Gojek lain, ojek online itu kalau beli helm kan harus 2 dia ya. Disediain sama Nadiem Makarim, yang enggak, beli sendiri. Jaketnya beli sendiri. Kalau mau kerja lebih keras, mau dapat uang lebih banyak, kerja lebih lama, 3 tahun rusak badan mereka itu. Nah, tega Anda. Sekedar pengangguran yang rendah tapi tidak berkualitas seperti itu.
Nah oleh karena itulah, karena anomalinya makin banyak, penghambatnya makin banyak, makin tidak demokratik, makin otoritarianisme, ITE dibikin untuk menyumpel kita, dan banyak lagi itu. Ya tidak bisa perubahan sekedar perubahan. Harus namanya great transformation. Barangkali ada yang pernah baca buku Karl Polanyi gitu. Baca lagi deh. Nggak bisa lagi sekedar perubahan-perubahan marginal gitu, nggak bisa. Karena udah dirusak dari atapnya, tiangnya, dan fondasinya. Jadi rumah Indonesia itu sekarang udah oyong. Fondasinya digerogoti, ya. Dengan fondasinya tuh institusi, aturan mainnya yang membuat kepentingan segelintir saja yang bisa menikmati. Nah itulah saudara-saudara sekalian, tugas kita berat, dan hanya anak muda yang berhimpun, silahkan dari partai macam-macam, tapi